saya dengan sudah tidak berkomunikasi, berarti kan namanya miskomunikasi, kan begitu. Nanti Pak Gali saya minta setiap hari orang ini nih bandel. Bandalnya bagus, tapi bandel untuk bertanya terus gitu loh. Mereka pun juga, ini orang ini ulet. Setiap saat komunikasi dengan semua pilihan yang ada. Jujur itulah yang menjadi kepercayaan dari siapa saja. Kasihilah sesama manusia. Kan dikatakan kan, bukan dikatakan bermusuhan, atau tidak? Intinya kan pelayanan. Pelayanan yang diterapkan adalah pelayanan prima kepada user atau masyarakat. Ini sebenarnya memang dari kita untuk kita oleh kita. Artinya bahwa setiap pagi harus briefing ya. Harus briefing setiap pagi, berdoa sebelum kerja. Saya perkenalkan, nama saya Joni Hutapea selaku owner dan sekaligus pemimpin PT Mulia Permatasari beserta staf dan juga dengan tim dari Hijam Tahar. Pada saat sore ini kami rapat terbatas kami laksanakan baru kali ini untuk 1 tahun ini dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang kinerja kami dalam kurang lebih beberapa tahun terakhir ini. Dan kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah keberadaan MIP dan inilah kami beserta karyawan yang ada, dan kami perlu kasih tahu kepada masyarakat, barangkali selama ini banyak hoak, banyak yang memberitakan hal-hal yang negatif yang pada intinya merugikan sepihak, yaitu adalah perusahaan kami. Maka itu dalam rapat koordinasi hari ini kami tentu untuk mensosialisasikan pekerjaan kami ini kepada masyarakat luas agar tahu tentang perumahan kami aslinya dan yang sebenarnya seperti apa. Nah, dan seperti yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat jangan sampai salah memilih di dalam memilih rumah idaman atau tempat tinggal, karena tempat tinggal ini jangka selamanya untuk mereka keluarga. Nah, jadi inilah MIP kami selaku saya ownernya, agar masyarakat itu tahu dan jelas tentang perumahan kami. Saya ingin sampaikan, dan mungkin nanti dari Pak Sirait selaku koordinator lapangan juga ingin bisa memberikan briefing juga atau masukan yang lebih valid. Intinya kita bagaimana dalam sosialisasi ini kita bisa berkembang semakin maju. Kita utamakan pelayanan terhadap masyarakat itu lebih signifikan, sehingga masyarakat itu tahu jelas kita ini seperti apa. Kita di sini kan menjual produk, ya kan, menjual produk, yaitu adalah perumahan. Nah, leasing kita itu bank atau partner kita bank, ya kan. Nah, kita hanya memproduksi, ibaratkan kita ini seperti pabrik kan. Nah, kita partnernya mereka, usernya nanti akan berhubungan langsung dengan perbankan.
Nah, tentu kita bagaimana kita menjual rumah ini sebanyak-banyaknya, tentu kita tahu sekarang melalui media, melalui elektronik atau melalui door to door, itu kan, itu yang paling banyak. Tapi sebenarnya yang setahu saya selaku owner selama ini, dan bahkan saya pernah diundang sebagai narasumber di SMA 2, tentu dalam hal marketing ya, kita bahas satu persatu. Dalam marketing itu sebenarnya yang paling gagah, yang paling bagus itu adalah dari mulut ke mulut. Nah, kalau kita sudah bagus dalam pelayanan, didukung juga dengan fasilitas dan utilitas yang ada di perumahan kita, tentu masyarakat itu akan berbicara yang positif, paling tidak punya nilai yang di atas, ya nilai 7 ke atas lah, kan begitu. Nah, ini bagi marketing atau freelance, bagaimana kita membuka hati dari user sehingga mereka simpati untuk membeli rumah di KPR kita. Orang kan selalu bertanya, kenapa sih MIP selalu dalam kondisi, dalam keadaan seperti apapun kok bisa melakukan penjualan yang sangat signifikan, bagus, bisa berjalan. Nah, ini perlu kita harus buka kan. Nah, apakah kita karena pakai tuyul, ya kan? Atau karena kita pakai apa? Kan bukan. Nah, tetapi kita harus benar-benar dalam arti kata, inilah yang kami lakukan, ya kan? Nah, memang kalau kita kan selama ini memang benar. Konstruksi yang kita lakukan benar, beton, dan bahkan juga secara campuran kita selalu mengontrol di lapangan. Dan saya sendiri dulu sebelum wabah ini tiap hari lah turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung apakah benar bahwa bahwa KPR yang dibangun si A ini mengikuti aturan standar atau tidak. Nah, atau jangan-jangan laporan tidak jelas, kan begitu, dari subkonnya, kan begitu. Nah, ternyata selama ini kan ya puji Tuhan, nah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kita itu ya puji Tuhan memang seperti yang kita harapkan ya. Adapun memang kekenduran selama ini faktornya adalah wabah, kan begitu. Nah, jadi maka itu kepada freelance terbuka saja, karena saya melihat memang apa kira-kira yang harus kita lakukan lagi agar KPR kita ini lebih diminati masyarakat. Kalau seumpama kita sudah pada melakukan door to door atau melalui Facebook atau melalui media sosial, kita sudah berupaya melakukan atau mungkin seseorang sudah melakukan, tetapi agak berkurang. Kira-kira masalah di selain wabah yang ada ya, di selain wabah yang ada. Ya mungkin kalau itu kita secara dunia sudah tahu bahwa memang itulah kendala yang paling utama. Tetapi di selain itu secara pribadi saya minta dari freelance kira-kira kendalanya apa, ya kan? Agar kita memahami, tahu, dan kita bisa nanti introspeksi diri dari manajemen untuk ke depan, sehingga kalian pun juga bisa berjalan dengan bagus, dan kalian juga penuh dengan kesemangatan, dan bahkan yang lain, dan bahkan yang lain. Itu bagi freelance. Nah, jadi saya mengharapkan kepada kita, intinya mari kita solid, baik antara freelance, marketing, ataupun juga orang lapangan, logistik, administrasi, mari kita solid. Dalam membangun KPR ini bukanlah mudah, bukan juga susah, tetapi semuanya tergantung dari kita. Seperti dalam undang-undang dikatakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, dari kita untuk kita oleh kita. Tentu mari kita menjunjung tinggi keadilan dan juga kejujuran di dalam melaksanakan tugas ini, ya. Nah, sehingga PT kita yang ada sekarang ini akan semakin bagus dan semakin dikenal oleh masyarakat. Walaupun mungkin ada sisi negatif, ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. PT itu juga tidak ada yang sempurna sama, ya kan? Tinggal dari kita bagaimana kita mengurangi sisi negatifnya agar masyarakat lebih percaya lagi terhadap PT kita. Karyawan-karyawati PT Mulia Indah Permatasari adalah bukan saya sendiri. Dengan tujuan
Kalau saya sendiri berarti satu roh. Tetapi karena karyawan karyawati banyak roh. Dengan maksud saya, Pak, kalau roh ini bersatu, maka yang saya alami tadi di kejanggalan-kejanggalan macam di lapangan, atau ada keluhan-keluhan dari user, kami bersatu padu dengan solid, maka roh saya itu bukan saya sendiri lagi, kuat kami, Pak. Pada karyawan, rekan-rekan saya semua, karyawan-karyawati, kalaupun ada Bapak selama ini merasa terganggu, bahkan dengan kelakuan saya, atau Anda anggap sebagai pimpinan di sini, mungkin ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Dengan sore hari ini saya minta maaf sedalam-dalamnya buat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati di sore hari ini. Ada namanya struktur organisasi di dalam perusahaan, di mana yang tertinggi adalah owner, yang kedua kepala divisi, dan bagian-bagian yang lain kan pasti ada ditunjuk. Nah, di dalam perusahaan itu kan yang kita utamakan, apalagi kita ini sebagai market, yang intinya kan pelayanan. Pelayanan yang diterapkan adalah pelayanan prima kepada user atau masyarakat. Pelayanan prima yang pernah saya tahu, yang pernah saya alami sendiri, itu ada 3, Pak, ya. Attention, attitude, dan action. Ya, attitude di sini adalah sikap. Sikap yang saya protes di sini, maksudnya yang saya sampaikan, sebagai marketing, bagaimana cara kita mengambil sikap? Sikap dalam arti perilaku kita sendiri, dari tutur kata, cara berpakaian, ya, itu adalah contoh, dan itulah adalah jati diri kita. Kita akan dihargai dengan apa yang kita punya. Ya, minta maaf, bukan saya menyinggung atau siapa-siapa, ya, nggak menyurutkan siapapun, tidak. Kita berbicara masalah perusahaan. Attention, perhatian. Perhatian di sini yang saya maksud, kami para marketing atau freelance, tolonglah kami diperhatikan. Diperhatikan dalam arti gini, kami sudah melakukan pelayanan ekstra kepada user dalam penjualan rumah. Pada saat mereka setelah akad, banyak kekurangan yang ada terjadi di dalam rumah mereka. Mereka ajukan komplainnya pasti ke kami, para marketing. Nah, kami melaporkan kepada divisi yang bertanggung jawab langsung. Nah, dari divisi ini, kadang kita tidak tahu, dikasih waktu untuk beberapa hari pun tidak ada. Nah, secara user-user itu kan pada menuntut, mereka ingin memasuki rumahnya mereka, menempati. Sementara kalau tidak terrealisasi, tidak lengkap seperti itu, bagaimana mereka bisa menempati? Poin pertama adalah air. Air di mana-mana kita pasti membutuhkan air, kan? Nah, di sini yang kendala sekarang paling sering adalah air. Gitu. Jadi mohonlah kami marketing atau freelance ini diperhatikan gitu. Jangan kami hanya dikejar gimana berkas kamu, gimana berkas kamu. Tapi pada saat kami setelah akad, kok kami mengeluh ke sana kemari seolah kita ditendang kayak bola, diopor sana, opor sini, opor sana, opor sini. Kan tidak etis buat kami langsung menelpon ke owner, kan? Karena itu bukan tugas owner, karena owner sudah memberikan tugas di masing-masing divisi ini. Terus masalah kelengkapan rumah, Bapak. Ini saran dari saya begini. Kalau misalnya ada pemberkasan yang masuk di BTN, Bank BTN, kiranya dari ke lapangan itu kalau bisa fokus di rumah yang ini, yang ada pemberkasan gitu. Jadi kalau misalnya besok-besok tiba-tiba ada SP3K, contohnya biasanya kan kalau misalnya gaji masuk ke rekening itu kan cepat, Bapak, keluar SP3K-nya. Jadi kalau misalnya SP3K keluar langsung bisa dieksekusi gitu. Kita tidak menunggu. Oke lah, mungkin selama ini kita sering dikasih kayak dispensasi gitu ya, Bapak, ya. Dikasih dispensasi dari bank untuk bagaimana kita bisa mengejar. Mungkin salah satu alasannya mungkin user mau berangkat atau mungkin kendala lah, harus dia cepat akad gitu. Untuk mengatasi itu kan rumah tetap harus dikerjakan. Balik lagi seperti Ibu Suci bilang, jangan kita selesai akad tetap kita yang dikejar-kejar sama user.
Contohnya bukan hanya Ibu Suci, saya pun sampai jam 12 juga kadang sering di WA gitu. Ibu bagaimana rumah saya, ibu bagaimana ini, bagaimana itu. Jadi mungkin untuk menyikapi semuanya, jika ada berkas yang masuk di Bank BTN, kiranya rumah itu langsung digerakkan gitu. Jangan maksudnya nggak usah urus rumah yang memang belum dipesan gitu loh. Kita kerjakan rumah-rumah yang emang sudah dipesan, yang udah siap mau diakadkan ini. Meskipun memang mungkin besok-besok batal atau mungkin nggak jadi, tapi kan yang saya tahu sekarang freelance meskipun batal dia tetap ganti cari pembelinya gitu. Jadi kita menghargai freelance dari hal itu. Jangan maksudnya mereka sudah bersusah payah mencari pembeli, namun kayak diribetkan dengan kapan akad, setelah akad rumahnya belum siap. Kita mengantisipasi hal-hal tersebut dengan kita dari awal kita sudah backup gitu. Ya baik pemirsa, sekian aja rapat yang kami lakukan pada di sore hari ini tanggal 31 Mei 2021. Mudah-mudahan apa yang kami rapatkan tadi bermanfaat untuk pemirsa dan juga untuk Bapak Ibu di rumah dan juga untuk semua kalangan, baik itu instansi baik pun juga di perkantoran di seluruh Indonesia yang ada, terlebih untuk kota dan kabupaten Sorong pada khususnya Papua Barat. Bersama saya Joni Tapia selaku owner PT Millennium Permatasari dan juga para staf dan juga freelance dan karyawan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore pemirsa.